Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Apa kabar Sobat 3 Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang proyek-proyek mangkrak di Kota Padang. Apa saja proyek tersebut? Berikut informasinya. Padang Landmark Mall. Dilansir dari Instagram, @ssc_padang, yang pertama adalah Padang Landmark Mall. Pembangunan super blok milik Lipo Group ini sedianya terintegrasi 4 bentuk usaha, yaitu rumah sakit Siloam, sekolah, hotel, dan pusat perbelanjaan. Namun, yang direkomendasikan hanya hotel dan pusat perbelanjaan. Proyek yang berada di Jalan Khatib Sulaiman ini terdiri atas pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan yang memiliki nilai investasi di atas 1 triliun rupiah, dengan estimasi penyerapan tenaga kerja mencapai 1.500 orang. Sejak dimulainya pembangunan pada tahun 2015 lalu, hingga sekarang belum ada kabar bagaimana nasib proyek yang sempat menjadi kontroversi oleh sebagian pihak ini. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Proyek pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumatera Barat mulai dibangun pada 2015 sampai sekarang. Total anggaran 148 miliar. Saat ini proyek ini tersandung kasus hukum. Sumatera Barat membangun gedung unik dan fenomenal, yaitu Gedung Kebudayaan. Ini merupakan ikon baru khas ranah Minang yang melahirkan banyak para budayawan dan seniman nasional hingga internasional. Gedung seluas 23.000 meter persegi yang mirip kapal itu dibangun berarsitek modern dengan konsep mempertahankan kultur lokal. Gedung yang terdiri dari 3 bagian, yaitu berarsitek tradisional, modern, dan postmodern. Bangunan menyerupai kapal yang berada di kawasan objek wisata terpadu Pantai Padang sebagai perwujudan berarsitek postmodern yang siap berlayar mengarungi samudra. Bangunan yang memiliki nilai kearifan lokal tergambar dari 3 pilar bangunan yang menjulang tinggi ke atas, yaitu sebagai 3 tungku sajarangan, merupakan unsur kepemimpinan nenek mama, kepemimpinan alim ulama, dan kepemimpinan cadik pandai. Bangunan gedung ini menggambarkan 3 pilar, di mana bangunan utama sebagai center point merupakan perpaduan bentuk atap gonjong dengan kubah masjid sebagai simbol masyarakat Minang yang religius. Di samping tempat kebudayaan, gedung ini juga berfungsi sebagai shelter untuk evakuasi jika terjadi bencana gempa atau tsunami. Sayangnya, pembangunan gedung ini mangkrak karena tersandung kasus hukum. Central Promenade Aston Padang. Digadang-gadang sebagai The First Condotel, kondominium hotel pertama di Sumatera Barat. Proyek ini berlokasi di kawasan Jalan Kampung Nias 2, nomor 6, Kota Padang. Dikonsepkan untuk mendukung pembangunan wilayah Kota Padang dengan menyediakan akomodasi, kuliner, dan fasilitas konferensi berstandar internasional. Saat dilakukan groundbreaking pada Juni 2014, Aston Central Promenade Padang direncanakan akan dibuka pada tahun 2016. Bangunan 13 tingkat ini memiliki 200 lebih kamar hotel, pusat kuliner, dan convention center. Setelah 7 tahun berlalu, proyek senilai 300 miliar ini belum ada kabar kelanjutan pembangunan kembali. Padang Green City. Padang Green City merupakan mahakarya Basco Group yang dipersembahkan untuk ranah Minang. Dibangun di area seluas 3,5 hektar dengan konsep super blok yang terdiri dari shopping mall, hotel, dan convention hall. Proyek ini di groundbreaking pada tahun 2013 dengan nilai investasi lebih dari 1 triliun rupiah. Mall berlantai 5 dengan luas 60.000 meter persegi ditargetkan selesai pengerjaannya selama 1 tahun. Padang Grand City yang berlokasi di Jalan Bypass, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji ini belum ada kabar kelanjutannya pembangunan hingga saat ini. Minangkabau International Convention Center.
Minangkabau International Convention Center terdiri dari bangunan 3 lantai dan memiliki luas ruangan 4.500 meter persegi. Dibagi menjadi 5 ruang pertemuan yang lebih kecil serta 5 kamar breakout di lantai atas. Dengan langit-langit tinggi 12 meter, Convention Hall juga dilengkapi untuk konser. Minangkabau International Convention Center beralamat di Jalan Bypass kilometer 16 Kota Padang. Sejak dibangun pada tahun 2014, bangunan ini terbengkalai hingga saat ini. Belum ada informasi apakah proyek tersebut milik pemerintah Kota Padang atau milik perusahaan swasta. Informasi mengenai biaya pembangunan Minangkabau International Convention Center ini tidak diketahui, baik itu anggaran yang sudah terpakai maupun yang masih dibutuhkan hingga selesai. Baik Sobat 3asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.